Kembali lagi di Taxam.co Talks. Kali ini bersama aku Priyanka dan juga rekan aku Tasya. Dan kali ini juga kita mengundang pembicara yang cantik banget nih. Halo, aku Daniel, Tax Law Analyst dari Taxam. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang perlakuan perpajakan terkait dengan imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan pasca diundangkannya PP 55 tahun 2022. Ya kan Tasya? Betul sekali. Nih ya, mungkin beberapa kawan Sam pada masih bingung kan apa sih kenikmatan atau natura itu sendiri. Makanya nih kita ajak Kak Daniel di sini untuk ngejelasin nih ya Kak ya. Apa sih hal-hal dasar mengenai natura atau kenikmatan itu sendiri? Jadi sebenarnya konsepnya ini kita kenal dengan FBT atau Fringe Benefit Tax. Apa sih FBT itu? Nah, FBT itu pajak yang dibayarkan oleh pemberi kerja atas tunjangan kepada pegawai, keluarga pegawai, atau rekanan lainnya yang di luar pajak penghasilan. Di Indonesia sendiri disebut dengan natura dan atau kenikmatan. Oke, jadi sebenarnya konsepnya tuh juga cukup umum ya Mbak ya? Iya, cukup umum dan juga tapi nggak terlalu lama juga, tapi nggak terlalu baru sih. Nah, di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3, natura dan atau kenikmatan dikecualikan sebagai objek pajak, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15. Nah, selanjutnya diatur juga di Pasal 9 Ayat 1 huruf D. Dijelaskan bahwa natura dan atau kenikmatan tidak dapat menjadi pengurang penghasil bruto kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai diberikan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Gitu Mbak. Jadi Mbak, gimana sih pengaturan tentang aturan terbaru dari natura ini? Nah, dasar hukumnya sih beda ya. Kalau di peraturan lama kita bisa ngelihatnya di Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan, sama di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, untuk peraturan barunya kita bisa mengacu ke Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, biasanya kita sebut Undang-Undang HPP, sama di peraturan pemerintah ini yang dibahas, yaitu 55 2022. Oke, jadi perlu dicatat nih ya kawan Sam tentang dasar hukumnya. Nah, sebenarnya aku penasaran nih Mbak, sebenarnya apa sih latar belakang kenapa bisa yang tadinya bukan merupakan suatu objek pajak kemudian bisa jadi objek pajak nih, natura dan atau kenikmatan ini Mbak? Ya, perubahan kebijakan ini dilatar belakangi dengan tren peningkatan pemberian imbalan kepada pegawai dalam bentuk natura dan atau kenikmatan oleh wajib pajak badan. Jadi ini dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan tarif PPh badan dengan tarif PPh orang pribadi. Pemberian natura dan atau kenikmatan oleh pemberi kerja kepada pegawai biasanya ada di tingkat direktur sama komisaris. Nah, sebelum diperlakukan Undang-Undang Pajak Undang-Undang HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini memungkinkan penerimanya tidak dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi. Sehingga ada potensi kehilangan penerimaan pajak. Selain itu, tren endorsement influencer tuh, yang di media sosial biasanya gitu itu kan ya. Termasuk dengan pertambahan ekonomis ya, di mana ya berarti pertambahan ekonomis ini berkaitan dengan pajak penghasilan gitu. Oke, jadi perlu banget dicatat nih ya kawan Sam ya, apalagi yang sekarang kan lagi ngetren untuk influencer gitu ya. Oke. Nah, kawan Sam ini tuh pasti penasaran nih Mbak, apa sih perbandingannya antara aturan lama sama aturan baru ini? Nah, cukup signifikan sih untuk perbedaannya. Mungkin bisa dibantu di tabel perbandingan oleh tim Taxam nanti ya. Nah, tapi aku mau ngejelasinnya mungkin di definisi dulu kali ya, yang secara singkat aja. Nah, untuk definisi natura dan atau kenikmatan di peraturan lama itu, jadi kenikmatan imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Lalu di peraturan barunya itu di yang HPP sama di peraturan pemerintah ini, imbalan dalam bentuk natura itu imbalan dalam bentuk barang selain uang, termasuk juga e-wallet atau cek, saldo gitu-gitu yang ya pokoknya e-wallet kalinya yang lebih dikenal sekarang. Iya, benar. Karena dulu kan masih belum ada ya. Sekarang kan udah siapa sih yang nggak punya e-wallet ya kan? Gitu. Harus ngikutin teknologi. Betul. Kali ya. Nah, terus selain imbalan dalam bentuk natura, ada imbalan dalam bentuk kenikmatan. Imbalan dalam bentuk kenikmatan di peraturan baru ini
didefinisikan sebagai imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan yang diberikan oleh pemberi kerja. Gitu. Oke. Kayak kalau dari penerimanya nih, apakah ada objek pajak yang berbeda atau bagaimana? Nah, untuk objek pajak bagi penerima natura dan untuk kenikmatan juga mengalami perubahan. Di Undang-Undang 36 2008, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, bersama Peraturan Menteri Keuangan dan Undang-Undang Cipta Kerja, natura dan atau kenikmatan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, kecuali terima bukan dari wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus. Sedangkan dalam peraturan barunya, natura dan atau kenikmatan merupakan objek pajak. Gitu. Seperti yang kita tahu, kalau nerima pasti ada yang beri kan, Kak? Betul. Nah, objek pajak dari yang beri ini tuh gimana ya? Nah, untuk objek pajak bagi pemberi di peraturan lama, pemberian natura dan atau kenikmatan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, kecuali penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai serta di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Sementara di peraturan barunya itu, pemberian natura dan atau kenikmatan dapat menjadi pengurang terhadap penghasilan kena pajak. Oke, menarik banget ya kawan Sam ya. Udah pada ngerti belum atau puyeng gitu? Kayak mungkin bisa tolong dirinciin kali ya Mbak Danel ya terkait dengan hal yang tadi itu. Ya, kita lanjut aja dulu kali ya. Boleh. Jadi di peraturan lamanya itu tadi kan ada pengecualian-pengecualiannya itu kayak makanan dan minuman itu. Nah, makanan dan minuman itu kalau di peraturan lama termasuk ke makanan yang diberikan kepada seluruh pegawai, kupon makanan sama transportasi. Nah, sebenarnya apa sih bedanya makanan yang disediakan sama kupon? Jadi mungkin jatuhnya kalau makanan yang langsung disediakan itu catering kali ya. Kan biasanya banyak pekerja-pekerja yang langsung dapat catering di jam istirahatnya. Nah, selain makanan itu juga yang termasuk yang tidak termasuk deductible expenses atau yang bisa dikurangin sebagai dari penghasilan kena pajak itu diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah seperti rumah ibadah atau tempat tinggal sama mungkin fasilitas-fasilitas lainnya. Olahraga juga termasuk, cuman olahraga ada pengecualian, kecuali golf, powerboating, pacuan kuda, dan terbang layang. Oke, gitu. yang mahal gitu ya. Yang cukup eksklusif. Betul. Nah, tapi ada nih yang terakhir. Yang terakhir tuh keharusan dalam sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Jadi itu kayak seragam kerja atau yang biasa di pabrik-pabrik ada helm gitu, seragam khusus-khusus gitu yang buat ya keselamatan pekerjanya gitu. Oh gitu, Kak. Tadi kan Kakak ngejelasin yang lama. Nah, gimana nih kalau yang baru? Apakah ada perbedaan atau gimana? Nah, yang baru, kawan saya inget kan kalau yang baru kan tadi natura dan atau kenikmatan sudah menjadi objek pajak. Tapi di peraturan baru ini yang uniknya itu tetap ada yang bukan menjadi objek pajak. Wow. Jadi ada natura dan atau kenikmatan yang bukan objek pajak juga. Contohnya itu ada makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Ini harus di-highlight ya seluruh. Jadi mungkin nggak bisa yang cuman bagian-bagian tertentunya aja di kayak di tempat-tempat kerja gitu. Nah, terus disediakan di daerah tertentu. Terus habis itu harus disediakan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja. Sama mungkin yang menggunakan dana APBN, APBD sama APB desa. Jadi yang di desa-desa gitu. Terus yang terakhir tuh natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Itu untuk yang peraturan barunya. Berarti kan ini semua yang nggak dipotong. Betul, yang nggak dipotong. Oke, dicatat ya kawan Sam. Dan nampaknya penjelasan terakhir itu menutupi diskusi kita di sesi kali ini. Semoga cukup insightful ya buat teman-teman Sam semuanya. Harus insightful dong. Pri, jangan lupa kita harus terima kasih juga nih ke Kak Daniel karena udah mau berbicara bersama kita menjelaskan mengenai natura dan kenikmatan. Betul, thank you banget. Sama-sama. Sama-sama.
Oke kawan Sam, jangan lupa untuk kunjungi website techsam.co Learning Center di sini. Karena kalian juga dapat mengakses berbagai video perpajakan lainnya dan juga sertifikasi brevet AB dan juga brevet C. Dan jangan lupa untuk menonton video techsam.co Talks lainnya. Karena semua bisa paham pajak. Bye-bye. Bye.